Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Michael Jackson, tuan rumah Trust Podcast. Kali ini kita berjumpa lagi di spesial Trust Podcast. Saya bertemu dan kedatangan tamu kawan saya pengacara orang tertindas, ya, Traniaya, Mas. ya, Mas Orik, pengacara warga Tembesi Tower yang digusur paksa kira-kira awal Januari lalu. Ada 300 kakak ya? 315 kurang lebih. 15 kakak, dan hari ini beliau dan teman-teman sedang berjuang di Jakarta menyuarakan agar isu ini didengar oleh masyarakat luas dan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Supaya tidak lama-lama, saya langsung saja tanyakan ke Mas Orik. Mas Orik, bagaimana sebenarnya kronologis daripada kasus ini? Kronologis daripada kasus ini, Wan izin, kita itu langsung dirobohkan sama dikosongkan. Istilah bahasanya seperti itu karena Paksa. dirobohkan sama nggak ada dipaksa. Oh. Dirobohkan sama dikosongkan. Dan itu kami sudah dapat surat dari tim terpadu. Istinya di sana. Tim terpadu itu bentukan pemerintah kabupaten kota ya? Pemko Batam. Langsung dipimpin kabarnya oleh Ketua Kapolres ya? Ketua tim terpadunya Pak Yusfa Henry, yang mimpin ke lapangan waktu itu Imam Tohari. Terus yang di situ ada juga Pak Kapolres. Jadi intinya masyarakat ini menolak untuk dikosongkan dan dirobohkan karena mengaku sudah tinggal bertahun-tahun di situ. Betul. Sudah punya sertifikat rumah? Sertifikat belum, cuman alat yang kita punya adalah SK Kampung Tua ya. SK nomor 105 tahun 2004 yang menjelaskan yang diterbitkan oleh Wali Kota Batam untuk dihuni oleh warga tempatan atau warga Melayu ya istilahnya di sana ya. Jadi SK itu menjelaskan bahwa memang wilayah ini ada wilayah yang bisa ditempati oleh masyarakat. Betul. Begitu ya. Kenapa tiba-tiba berubah? Nah, itu pada tahun 2023 atau 2022 itu berubah menjadi industri katanya. Rencananya, side plan-nya begitu. Sudah berubah tahun 2001, 2002 atau 2003 lah itu sudah berubah menjadi industri. Cuman ketika kita minta kemarin melalui pengadilan tata usaha, PL yang dirubah itu bukan industri perumahan. Jadi kan nggak berubah dong. Jadi masyarakat tetap bisa tinggal di situ karena kan dihuni masyarakat ini. Karena kemudian itu tidak menjadi kawasan industri, bukan. Hanya menjadi perumahan begitu ya. Perumahan, yang belakang industri. Oh. Yang belakang industri. Yang depan deretan itu yang punya mereka yang dirubah itu perumahan. Jadi tunggu biar tidak bingung. Jadi artinya Mas Orik ini dan teman-teman dan warga Tembesi Tower ini tinggal di situ sudah bertahun-tahun, ada 300 kakak. 318-an kurang lebih. Kakak, berapa hektar itu kalau diukur itu? Kalau pernah kami uji itu di Ombudsman itu kurang lebih kami nempati 12 hektar. 12 hektar. Dari 40 hektar. Side plan-nya industri tadi 40 hektar? Bukan. SK Kampung Tua untuk Tembesi itu 40 hektar. Oh. Cuman yang dikuasai warga, yang ditempati warga 12 hektar. 12 hektar. Oke, jadi memang mestinya itu di tempat tinggali oleh warga gitu. Betul. Ya? Oke. Saya dapat foto-foto kemarin ditunjukkan dan kita lihat banyak beredar di sosial media ya. Ini waktu kemarin Januari lalu ya? Ya, 8 Januari sampai 9 Januari. Artinya sekarang kosong sama sekali nih? Jadi tanah. Rumah-rumah itu diratakan semua? Rata. Semua. Warga dapat ganti rugi? Belum. Ada sebagian katanya ya. Cuman saya belum ngecek secara langsung. Jadi gini, pada saat dilakukan pembongkaran, saya selaku kuasa hukum, saya menanyakan sama keabsahannya. Ya, keabsahan apa tujuan mereka membongkar itu? Karena setahu kami nih, sebagai orang hukum itu kan harus melalui putusan pengadilan atau penetapan pengadilan. Itu tidak dilakukan. Saya tanyakan kepada Imam Tohari waktu itu. Saya tanyakan. Imam Tohari ini siapa jabatan publiknya? Nah, ini nggak jelas. Kadang-kadang jadi ketua Satpol PP, kadang-kadang jadi wakil ketua tim terpadu. Oh. Nah, ini juga nggak jadi. Ya ini juga kami proses ini. Seorang Imam Tohari ini ya. Kami laporkan orang ini karena apa? Yang pertama dia melakukan pembongkaran atau pengosongan itu tanpa ada putusan pengadilan. Saya tanya langsung sama Imam Tohari. Yang kedua,
tanpa ada penetapan atau perintah pengadilan. Apa jawaban? Nggak ada. Tanya aja kepada jaksa. Lu kan nggak libatkan jaksa ini. Anda menyebutnya pembongkaran ini ilegal? Ilegal. Ilegal, sangat ilegal. Karena gini, PL sebagai dasar mereka menggusur warga, ini sedang kami gugat. Kami batalkan di Tata Usaha Negara. Sudah? Sudah. Dan kami sudah kirim beritahu kepada BP Batam, kepada tim terpadu, Satpol PP, kepolisian. Tidak digubris? Tidak digubris. Oh, nggak tahu ya, digubris atau nggak tahu, tapi yang jelas ya tetap dieksekusi, tetap digubris. Ya, kalau kami kan nggak ngomong dari digubris, tetap dieksekusi barang itu. Nah, ketika saya menanyakan sama seorang Imam Tohari, nggak ada, kami menolak untuk dilakukan pembongkaran itu. Warga nggak melakukan perlawanan? Ya, mana berani mas, warga yang segitu melawan tim terpadu itu, Satpol PP, gabungan antara Satpol PP, TNI Polri enggak? TNI Polri, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Ditpam ya istilahnya di sana ya. Ini apa? 1.500 mas. Oh. Lalu ini warga yang 300 kakak, anggaplah satu keluarga 4 orang, cuma 1.200. Itu pun ada yang tua, ada ibu-ibu. Kalah jumlah lah begitu ya. Satu kalah jumlah. Yang kedua nanti pasti kami dilakukan pasti bentrokan. Iya dong, pasti bentrokan dan kami yang disalahkan. Padahal harusnya kan mempertahankan tanah sendiri. Betul. Nah, cuma ini yang masih terpotong. Oke, itu SK punya Kampung Tua tadi ya. Kampung Tua. Tapi apakah SK Kampung Tua itu turunannya menjadi kepemilikan pribadinya masing-masing warga? Sudah dipecah jadi SHM masing-masing gitu? Kalau SK Kampung Tua, dasar dari SK Kampung Tua itu terbitnya SHM, sertifikat hak milik. Oke. Kalau PL itu terbitnya SHGB. Jadi lebih kuat yang pertama tadi ya? Kalau kami ngomong kuat gak kuat, yang jelas SK Kampung Tua ini diterbit karena adanya kalau di luaran ini tanah ulayat atau tanah adat. Yang diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang PA ya. Nah, dan di situ sudah dieksekusi, artinya dieksekusi ini SK itu sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik. Pak Jokowi sendiri waktu itu memberikan kepada masyarakat. Apa yang Anda mau simpulkan setelah Anda melihat bahwa ini tidak kuat dasar hukumnya, tidak ada putusan pengadilan, tapi tetap dieksekusi, warga akhirnya juga terpaksa mengalah. Apa yang Anda lihat, motifnya apa sebenarnya? Yang pertama yang saya lihat di depan mata saya, yang saya juga mengalami di situ, bagaimana tangisan ibu-ibu itu dan anak-anak itu berlari karena adanya eskalator itu. Ada kejahatan kemanusiaan yang posisinya berat ini. Dan ini Komnas HAM harus turun tangan. Ada pelanggaran HAM? Jelas. Karena apa? Itu hak hidup loh mas. Dia punya dasar loh. Tinggal ya. Dia punya dasar dalam menempati itu dan kewajiban mereka juga sudah ada loh ke Pemko. Artinya dia menempati itu sejak tahun berapa itu bayar PBB. Kewajiban ke negara ini sudah dilakukan. Ya, saya melihat di pemberitaan dan dari cerita kita tadi ya sebelum mulai podcast ada perusahaan yang namanya PT Tanjung Piayu Makmur ya. Betul. Yang kemudian memiliki kepentingan atas penggusuran ini. Siapa perusahaan ini? Apa motifnya? Apa kepentingannya? Mengeksekusi tanah warga? Ya perusahaan ini kita nggak tahu ini apa. Dari planet mana perusahaan ini tiba-tiba ada terus dapat legalitas ya ini yang kalau kita nyebut PT Tanjung Pia ini mengaku punya legalitas atas tanah tadi. Iya, PL yang saya batalkan ini. PL rumah tadi ya. Iya, PL yang saya batalkan. Nah makanya kami sebutnya ini makhluk dari mana? Tiba-tiba ada dan dapat legalitas. BIM Salabim juga nggak mungkin. Tapi itu terjadi dan ada, itulah. Sudah pernah ini berurusan dengan perusahaan ini langsung, menyatakan keberatan dan segala macam. Sebagian warga sudah ada yang ke sana. Cuman kami di sini kalau saya nggak mau masuk ke arah situ karena itu sudah ini ya kepentingan pribadi ya. Kalau saya dari hukumnya ada beberapa warga, sebagian besar warga yang menanyakan ke saya dan saya suruh menjalankan itu.
Saya ngomong normatifnya. Ngomong normatifnya artinya SK Kampung Tua sah, basicing. Sejak diterbitkan bisa diberlakukan. Dalam SK Kampung Tua itu terdapat 37 titik kampung tua. Sebagian besar sudah mendapatkan sertifikat, artinya sah dong secara hukum. Ya, nah, kalau ini warga Tembes ini tidak bisa mendapatkan hak seperti itu, ya berarti nggak boleh diskriminasi dong, semua harus dicabut dong. 37 kampung tua di Batam harus dicabut. Kalau memang seperti itu. Ya, kenapa cuma di Tembes Tower? Kenapa cuma kita yang nggak terbit? Padahal tetangga kita yang dalam 40 hektar itu adalah kami di RW 16, mereka di RW 5. RW 5 sudah terbit sertifikatnya, Mas. Nah, kami belum ya. Oke. Ya, artinya saya mau sampaikan tadi, artinya ada sebagian warga yang, jadi Mas Orik ini kan perwakilan kuasa hukum warga begitu ya. Ternyata di warga juga minta maaf terpecah begitu, tidak solid begitu ya. Tidak solid ya gitu ya. Tetapi secara prinsip mayoritas warga menolak. Apa sekarang yang sedang dilakukan? Saya dengar kemarin mengadu ke Komisi 3, mengadu ke Ombudsman, mengadu ke mana tadi? Saya nggak tahu apakah sudah mengadu ke ATR atau tidak. Ke ATR belum. Yang jelas kami, ini kan kalau kami melihat kan ada apa ya, bahasa bersekongkolan. Pelecehan hukum, Mas. Pelecehan hukum. Karena apa? Hukum nggak dihormati sama sekali. Nggak ada dihormati sama sekali. Dan ini harusnya Komisi 3, Menkumham harus tindak tegas dong ini. Negara kita kan dasarnya negara hukum, bukan negara oligarki atau negara apa itu namanya. Dengan keadaan yang sudah diratakan tadi, apa harapan Mas? Itu dibalikkan seperti semula dong. Dibangun lagi? Dibangun seperti semula, ini negara hukum, Mas. Balikkan sesuai hukumnya lah, nanti terlepas nanti mau diganti rugi atau ada win-win solution yang lain, monggo silakan, tapi selesaikan dulu yang ini. Jangan ini ada logika yang menyatakan ada satu jaksa menyatakan bahwa SK Kampung Tua oke. PL ini juga oke. Ya udah, selesaikan aja dulu. Nanti seumpama gugatannya menang, ya tinggal perusahaan ganti rugi sama warga lah. Kalau bahasa seperti ini tanggapan saya, PT Tanjung Priok Makmur bekerja sama dengan otoritas Batam menggunakan alat negara merampok tanahnya rakyat. Kalau seperti ini yang terjadi ya. Nah, misalnya analogi itu yang dibangun, kami juga punya analogi. Kalau orang ini dieksekusi, Mas, mohon izin, dieksekusi mati, bunuh aja dulu, eksekusi dulu setelah putusan. Putusannya hidup. Nanti kalau menang, gimana? Bisa nggak orang yang dibunuh dihidupkan kembali? Nah, ini kadang-kadang kalau seperti ini yang harus dikasih wawasan. Ini jaksa di mana? Jaksa Kejaksaan Negeri. Anda berani sebut namanya? Saya nggak tahu namanya tuh. Ada ini di foto-foto ini ada, di video-video ini ada. Cuman kami tetap lakukan itu. Lakukan saya kan proses itu karena ini loh. Kalau ada seperti ini nanti kan hukum ini jadi gak karu-karuan, Mas. Anda menyebutnya ada pelecehan hukum. Kenapa? Ya, Anda menyebutnya ada pelecehan hukum. Satu itu karena apa? Kami sudah melakukan gugatan di Tata Usaha Negara sedang berlangsung. Kami memberi surat untuk menghormati proses hukum itu. Tapi tetap dieksekusi. Dieksekusi loh. Ada target mungkin mereka. Wow, alam. Oke. Kalau itu saya nggak tahu. Baik. Saya tadi melihat ada dalam banyak pemberitaan sudah ada laporan ke Ombudsman dan teman-teman di Ombudsman baik dari tingkat regional sampai ke tingkat pusat sudah mengatakan bahwa ini ada miss dalam konteks maladministrasi. Perbetaan lahan tadi, maladministrasi. Enggak, jadi kalau dalam Ombudsman kami sudah melaporkan Ombudsman perwakilan waktu itu sudah menerbitkan LAHP namanya, Mas. Laporan akhir hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa BP Batam maladministrasi terkait dengan penerbitan PL tadi. Dengan permohonan kita yang berlarut. Maladministrasi karena penundaan berlarut. Dan sekarang sudah di tahap respon. Karena apa? LHP itu nggak direspon oleh BP Batam. Yang kedua, kami juga mengadu nih ke DPRD. DPRD Kota Batam. Rekomendasinya sama, tegak lurus dengan LHP-nya Ombudsman. Sama-sama pengawas jalannya pemerintahan. Nggak digubris juga. Apakah ini bukan pelecehan hukum?
Ada gugatan yang diterbitkan dia. Suratnya saya gugat di PT UN, diterima. Kami sudah sampaikan, hormati proses hukum. Tetap dijalankan. Ini yang saya sebut pelajari hukum. Kalau masalah Jadi rekomendasi ombudsman itu tetap diabaikan juga diabaikan. Pengadilan, putusan pengadilan. Belum ada putusan pengadilan. Kami proses sengketa diabaikan. Yes. Kemudian putusan ombudsman diabaikan. Ya. Putusan DPR LHB ombudsman diabaikan, rekomendasi DPR diabaikan, semuanya. Sakti sekali nih kelihatannya perusahaan ini. Bukan perusahaan ya, lebih ke PB Batam ya. Nah, kalau kenapa Anda ragu-ragu? Bukan. Jadi gini, jadi sengketa teman-teman ini dengan PB Batam atau dengan perusahaan? Dua-duanya. Dua-duanya. Ini aja kami gugat ini. Kami gugat ini. Perusahaan intervensi. Sebagai pemegang PL. Bagaimana bentuk intervensi? Intervensi dong, buat gugatan intervensi. Dia masuk dalam intervensi pihak terkait. Ya, kalau di MK itu selain pihak terkait ini intervensi dia. Karena kami gugat PB Batam untuk membatalkan. Nah, makanya saya sampaikan kalau seperti ini caranya, PB Batam dengan PT Tanjung Jaya Makmur menggunakan alat negara merampok tanahnya masyarakat. Ini yang saya lihat yang terjadi ya. Ini pernyataan Anda serius ya? Serius. Oke. Ke Komisi 3 apa pengaduannya? Ketemu dengan siapa? Ke Komisi 3 kami sudah mengajukan permohonan audiensi. Kami diterima sama waktu itu dari PKB. Sebut biar orang tahu. Dari PKB Gus Abdu. Kebetulan ya. Kami sama anggota Komisi 3 Gus Abdu. Hormat kami. Udah wong Jombang ya, Mas. Saya juga orang Jombang. Saya sudah sampaikan. Respon beliau apa? Segera ajukan RDP. Sudah kita ajukan kemarin, kita tinggal tunggu kapan kami dipanggil minta keterangan. Jadi RDP langsung antara warga dan sampean sebagai perwakilan hukum, juga beberapa stakeholder yang lain dengan Komisi 3. Yeah. Dan kami minta kalau bisa ya pihak-pihak terkait ini dipanggil semua yang terlibat di sini. Nah, contoh sekarang PB Batam sudah dinyatakan maladministrasi, penundaan berlarut atas legalitas warga. Oke. Ombudsman ini sebagai pengawasan kebijakan publik ya. Terus DPRD Kota Batam menerbitkan rekomendasi dilarang untuk mengalihkan ke pihak lain karena apabila ini dialihkan 3 perkara langsung dilanggar oleh PB Batam. Tetap dilanggar oleh PB Batam. Tetap diterbitkan EPH-nya dikeluarkan dan diterbitkan atas nama PT Tanjung Jaya Makmur. Ini ada apa? Nah, siapa yang bertanggung jawab PB Batam itu menurut Anda? Ketua PB Batam dong. Siapa namanya? Wali Kota Batam Pak Rudi. Saat itu Pak Rudi. Sudah pernah ada komunikasi dengan Pak Rudi, pertanyaan langsung direct? Sudah pernah, bahkan Pak Rudi pada saat kampanye dulu, ini kayak ngomong ke belakang. Oh, beliau maju ya? Maju lagi ya? Waktu menjadi wali kota tahap kedua. Waktu itu janji sama masyarakat itu. Kalau intansinya kosong akan saya kembalikan, menangkan saya. Menang, 100% suaranya di situ. Nah, kalau ini terjadi ya gimana ya? Kalau kita lihat ya, kalau pemimpin seperti ini, warga dibenturkan sama perusahaan. Ya kan? Tanggung jawabnya di mana sebagai pemimpin seperti itu? Ya kan? Coba Anda bikin seruan ke Pak Rudi. Sekarang udah nggak menjabat lagi, Pak. Mau menjabat lagi. Udah nggak menjadi penjabat lagi. Tapi keluarnya peralihan apa? Pada saat ini sekitar September 2024. Apakah beliau sudah cuti yang PLT atau direkturnya kami ini transisi ya? Waktu itu transisi. Tapi yang jelas kami temukan bukti itu peralihan hak atas lahan itu pada 4 September 2024 kalau. Jadi sudah panjang sekali perjalanan perjuangan teman-teman. Panjang. Saya ini yang pengacara yang ke-9. Sebelum-sebelumnya ini sudah ada. Sudah ada. Kenapa pada mundur? Bukan pada mundur. Yang sebelum saya meninggal dunia karena mungkin sakit. Terus yang sebelum 88-nya? Bukan. Sebelum saya. Yang dulu ini warga Kampung Tembes ini berjuang sejak tahun 95, Mas. Sampai sekarang ini. Nah, tiba-tiba makanya itu. Tiba-tiba ada makhluk yang bernama TPM mendapatkan alokasi lahan. Nah, ini kan
ajaib atau aneh kita juga nggak tahu. Kita undang TPM nanti kalau mau berikan klarifikasi di sini ya. Baik, jadi artinya setelah kemudian perjuangan panjang ini, sekarang Anda dan teman-teman di Jakarta begitu. Apa target Anda dalam jangka pendek? Jangka pendek ya pengaduan kami diterima dan segera dilakukan itu karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Banyak ya. Iya. Terus termasuk anak-anak ini loh. Anak-anak ini korban. Aduh. Kalau lihat anak-anak nggak tega ya saya ya. Anak-anak itu menangis bagaimana dia Ya sekarang udah punya rumah, direlokasi kemana sekarang? Ada yang sebagian kontrak, Mas. Pindah dari punya rumah ke kontrak sekarang. Ke kontrak. Yang tanggung uangnya, uang pribadi semua. Yang tanggung uangnya itu si siapa TPM ya. Di mana nggak diterima sama warga. Orang rumahnya sudah dihancurkan. Duit juga nggak punya. Warganya harus dilindungi loh. Ini serius ya? Serius, Mas, ini, Mas. Kalau udah seperti makanya saya sampaikan ini ada kejahatan kemanusiaan ini. Dan ini yang harus dibongkar. Nggak boleh seperti itu. Kalau ini dibiarkan, se-Indonesia akan menyontoh seperti ini. Coba saja. Karena berhasil di sana ya? Iya, karena berhasil. Baik. Karena berhasil di sini. Makanya ini yang api ini harus kita padamkan. Kalau ini dibiarkan, semuanya akan nyontoh, Mas. Karena apa? Jurisprudensi. Jurisprudensi kalau bahasa kami kan. Ada yang boleh kok. Ada itu nggak diproses kok. Semua akan itu aja sudah ada masih diuji di pengadilan dilanggar nggak apa-apa kok. Nah, ini presiden buruk. Ada keinginan Anda untuk bertemu Presiden Prabowo? Oh iya. Janjinya Pak Prabowo itu yang dibela rakyat dan kebetulan di wilayah Tembesi tahun Pak Prabowo menang waktu itu. Semua pendukung Pak Prabowo. Coba Anda sampaikan di depan kamera. Ya, selamat sore Pak Prabowo. Pak Prabowo ini warga Pak Prabowo ini yang dukung Pak Prabowo mencalonkan presiden ini. Tembesi Tower. Kebetulan suara Bapak di situ menang. Ini diratakan Pak oleh tim terpadu Pak. Padahal ini lagi proses hukum di PT UN Pak. Nah, mohon autensinya barangkali saya bisa bertemu Bapak, saya akan bawa dokumen dan saya akan siap memaparkan itu. Ini ya, dokumennya lengkap sekali ya. Lengkap Pak. Oke. Jadi siapapun yang nanti menonton podcast ini dan kebetulan ada di lingkaran Pak Prabowo, monggo monggo bisa diperhatikan kasus yang saya kira sengketa tanah yang kemudian menelan banyak korban ya. Ya, ada 315 kakak yang kemudian akhirnya dipaksa karena diratakan. Diratakan mau tinggal di mana kalau nggak pindah? Saya kira itu Mas, mungkin ada closing statement mau disampaikan? Closing statementnya ya semoga hukum tetap menjadi panglima. Itu aja. Jangan dilecehkan hukum lagi. Karena hanya dengan hukum kita bisa melihat hak warga tentunya dengan izin Allah, Mas. Saya kira itu, Mas. Kita nanti sambung lagi di pertemuan berikutnya. Siap. Makasih banyak, Mas Orik. Saya kira begitu. Kita jumpa lagi di spesial podcast Trust Podcast di episode berikutnya. Terus dukung perjuangan warga tertindas di Tembesi Tower. Moga-moga mereka mendapatkan haknya dan mendapatkan keadilan. Saya Michael Jackson, tuan rumah, izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mas.